Anak-anakku, semangat pagi. Apa kabar semua? Pasti sehat ya. Aku berharap kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita terlindung, terhindar dari virus corona. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas bab yang keempat, tugas-tugas gereja. Tugas-tugas gereja di bagian B, gereja yang mewartakan kabar gembira atau kerikma. Karena pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari tugas-tugas gereja yang menguduskan atau liturgia. Jadi pada bagian ini kita diajak untuk memahami dan mampu melibatkan diri dalam tugas pokok sesuai dengan kedudukan dan peranannya sebagai murid Yesus. Kita juga diajak untuk mempelajari bentuk-bentuk pewartaan gereja Katolik serta peran magisterium atau wewenang mengajar. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita agar materi ini dapat kita pelajari dengan baik dan ikhlas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau selalu menyertai kami, anak-anak-Mu, berikan kami nafas kehidupan. Kami akan belajar tentang materi yang keempat ya Bapa, bagian B, di mana kami akan mewartakan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia dimanapun kami berada. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai pewarta-Mu. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam diri Yesus dari Nazaret, sabda Allah tampak secara konkret manusiawi. Penampakan itu merupakan puncak seluruh sejarah pewahyuan sabda Allah. Tetapi karena sabda itu sudah menjelmakan diri dalam sejarah dan tidak dapat tinggal dalam sejarah untuk selamanya, untuk mempertahankan hasilnya bagi semua orang, sabda itu harus menciptakan bentuk-bentuk lain yang di dalamnya sabda itu dapat hadir dan berbicara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja. Sabda yang pertama, sabda pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Yang ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Jadi, 3 bentuk pewartaan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Pewartaan aktual gereja masa kini berdasarkan dan merupakan kesinambungan dari pewartaan para rasul dan pewartaan kitab suci yang diwariskan kepada kita. Ada perbedaan antara sabda Allah dalam ajaran para rasul dan Alkitab dan sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja. Oleh karena wahyu selesai dengan kematian para rasul, maka dasar normatif juga sudah diletakkan. Segala pewartaan selanjutnya tergantung pada normatif itu. Tugas pewartaan tidak lain adalah mengaktualisasikan apa yang disampaikan Allah dalam Kristus sebagaimana diwartakan para rasul itu sendiri. Dengan demikian, sabda Allah sungguh datang kepada manusia dan menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan melaksanakan pewartaan gereja.
Pewartaan sabda Allah oleh gereja bukan hanya sekedar informasi mengenai Allah dan Yesus Kristus, melainkan sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang mulia. Di dalamnya Kristus menyelamatkan, menyembuhkan hati setiap orang yang mendengar dan membuka diri terhadap sabda yang disampaikan itu. Kristus membebaskan kita dari dosa melalui sabdanya. Dalam pewartaan sabda Allah, kita dapat mewartakannya secara verbal melalui kata-kata atau disebut kerikma. Tetapi juga dengan tindakan atau disebut martiria. Pola pewartaan itu adalah pewartaan verbal. Jadi pewartaan verbal itu pada dasarnya merupakan tugas hierarki. Tetapi para awam diharapkan untuk berpartisipasi dalam tugas ini. Misalnya apa? Sebagai katekis, sebagai guru agama, sebagai fasilitator dalam pendalaman kitab suci, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk pewartaan masa kini. Ada bentuk-bentuk pewartaan masa kini itu ada 4. Yang pertama kita lihat khotbah atau homili. Khotbah adalah pewartaan tematis. Homili adalah pewartaan yang berdasarkan suatu perikop kitab suci. Ini adalah merupakan bentuk pewartaan masa kini. Jadi kedua-duanya ini disampaikan dari mimbar. Khotbah dan homili yang baik harus menyapa manusia. Jadi apa yang disampaikan itu nyambung dengan orang yang mendengarkannya, di mana lewat khotbah itu biasa ditampilkan perumpamaan-perumpamaan. Pelajaran agama, jadi dalam pelajaran agama ini diharapkan kita mampu mendalami kitab suci dan ajaran gereja. Jadi dalam pelajaran agama itu ada proses pergumulan hidup nyata dalam terang iman. Katekesi umat. Katekesi umat kegiatan suatu kelompok umat di mana mereka aktif berkomunikasi untuk menafsirkan hidup. Di mana hidup nyata dalam terang Injil diharapkan itu berkelanjutan dengan aksi nyata, sehingga dapat membawa perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Kemudian pendalaman kitab suci. Nah, pendalaman kitab suci ini dapat dilakukan dalam keluarga. Ya, dalam keluarga, dalam kelompok, atau pada kesempatan-kesempatan khusus, misalnya pada masa Prapaskah, masa Advent, dan pada bulan kitab suci. Bulan kitab suci itu kapan? Bulan September. Jadi tugas pewartaan mengaktualisasi sabda Tuhan yang disampaikan dalam Kristus bagaimana diwartakan oleh para rasul. Jadi usaha mengaktualisasi sabda Tuhan itu mengandaikan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi. Jadi ada 2 tuntutan pewartaan, di mana kita harus mendalami dan menghayati sabda Tuhan dan mengenal umat masyarakat konteksnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita mewartakan, biasanya kalau kita ingin membuat suatu perumpamaan, kita harus membuat perumpamaan yang cocok dengan pendengarnya, supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima baik dengan pendengarnya. Nah, jadi Ibu berharap pengenalan lingkup budaya misalnya, itu dapat kita timba dari berbagai bacaan dan keterlibatan kita yang utuh kepada manusia dan budayanya. Jadi kita hendaknya menyatu dengan mereka yang kepadanya kita akan mewartakan kabar gembira itu. Nah, lewat pembelajaran pada hari ini, Ibu berharap kita semua menjadi pewarta-pewarta yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, ada beberapa pertanyaan yang Ibu harapkan kamu jawab dengan baik. Yang pertama, apa itu mewartakan? Kedua, apa isi pewartaan? Ketiga, bagaimana mewartakan? Keempat, kapan mewartakan? Dan yang terakhir, di mana kita mewartakan? Nah,
Dengan tugas yang kelima ini akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.